Halo, selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera bagi Anda semua saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Rati dapat menyapa Anda dalam program Saat Teduh. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan sejenak firman Tuhan dan berdoa pada Bapa kita di surga. Dan tentunya saya sudah ditemani dengan evangelis kita Bapak Alex Nanlohi. Apa kabar Pak Alex? Baik. Nah Pak Alex, Francisca, kita hari ini mau mengangkat tema bertumbuh dalam Kristus ya. Ini kita angkat dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Sebenarnya apa yang mau disampaikan dari firman ini? Pagi ini kita bersama-sama akan melihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hal yang menarik untuk kita pikirkan pada pagi hari ini yang terdapat dalam ayat ini adalah kerinduan Rasul Paulus yang sudah sekian lama mengenal Tuhan, tetapi begitu luar biasa kerinduannya untuk terus mengenal Tuhan. Sehingga saya mengajak kita melihat ada 3 bagian penting yang harusnya kita pikirkan pagi ini. Yang pertama adalah relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan menjadi kerinduannya Rasul Paulus. Dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan ini merupakan satu hal yang sangat pribadi. Bukan sekedar mengenal dalam pengertian yang biasa, tetapi di dalamnya melibatkan emosinya, perasaannya, pengenalan secara utuh. Relasi dengan Tuhan menjadi kerinduan yang paling mendasar dari Rasul Paulus. Dan yang kedua, yang bisa kita perhatikan adalah kerinduan ini adalah sebuah proses seumur hidup. Kalau kita perhatikan satu ayat di bawahnya, di dalam ayat yang ke-12 dalam Filipi pasal 3 menyatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Paulus melihat ini bukan satu pencapaian. Bertumbuh itu bukan sebuah pencapaian dalam sebuah tahap tertentu, tapi sebuah proses seumur hidup. Makin hari makin mengenal Tuhan, dan ini merupakan kerinduan yang dia miliki. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang menarik untuk kita pikirkan adalah apa tujuan daripada pertumbuhannya. Tujuannya adalah semakin serupa dengan Dia. Ini yang kita baca dalam ayat 10. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menjadi serupa dengan Kristus merupakan tujuan dari pertumbuhan Rasul Paulus. Jadi pertumbuhan dalam Tuhan itu sangat terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua berkaitan dengan sebuah proses seumur hidup. Dan tujuannya adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, ternyata untuk bertumbuh dalam Kristus itu tidak hanya melewati satu tahap saja. Betul, ya. iya. Harus ada 3 tahap yang kita lewati di sini. Iya, itu bahkan sebuah proses panjang Proses ya dalam hidup kita ya. kan? Mungkin kita mau bahas yang relasi dengan Tuhan dulu. Nah, untuk menjalin relasi dengan Tuhan dibutuhkan pengenalan akan Kristus. Pengenalan yang seperti apa sih yang dimaksud Paulus di sini nih, Pak Alex? Nah, ini memang menarik kalau kita mau mempelajari bagian ini, kita harus membaca beberapa ayat di atasnya. Tapi yang penting untuk kita garis bawahi, lihat di dalam ayat 8, ayat 9, bahwa pengenalan akan Tuhan ini dimulai dalam relasi di mana kita menerima Yesus dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar tahu tentang Kristus, tetapi berelasi dengan Kristus. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Ada orang hanya tahu, tetapi yang lebih dalam lagi adalah orang ini mengalami relasi. Saya kasih contoh demikian. Kalau kita bicara kenal, tentu beda dengan tahu. Mungkin kita tahu presiden di negara apa.
Tapi waktu kita bilang kenal, apakah kenal presiden di negara tersebut? Oh mungkin tidak, hanya tahu. Nah, Paulus menggunakan kata kenal yang mendalam, benar-benar mengenal. Yang bukan sekedar tahu. Dan saya pikir itulah yang harusnya menjadi bagian kita, relasi dengan Tuhan. Nah, dalam bagian ini Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya berkata Yesus mati dan bangkit, tetapi orang yang mengalami relasi bisa berkata, Yesus mati dan bangkit bagiku. Semua orang bisa bicara, Yesus mati, Yesus bangkit. Tetapi mereka yang mengalami relasi dengan Tuhan bisa berkata, Dia mati dan bangkit bagiku. Itu yang saya pikir harusnya jadi pola kita. Jadi sebenarnya pengenalan di sini tidak hanya cukup dengan membaca firman Tuhan, begitu betul. ya. Dan juga bukan seperti relasi kita dengan keluarga atau sesama, tapi lebih dalam Lebih lagi. dalam lagi. Kita harus mengalami sendiri ya, Iya, relasi dengan Kristus itu sendiri. betul demikian. Oke, tapi kalau misalnya tadi dibicarakan soal kuasa kebangkitan. Nah, itu kuasa kebangkitan seperti apa sih maksudnya nih Pak Alex? Iya, kuasa kebangkitan ini tentunya bukan sekedar kuasa yang biasa, tapi bayangkan ini adalah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kita pembaharuan. Dan itu satu hal yang sangat luar biasa. Kuasa yang membangkitkan Kristus, kuasa yang sama kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ditanya, setelah kita percaya pada Tuhan, mungkinkah kita berubah? Mungkin. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Oke, itu juga akan berpengaruh pastinya ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul, iya. Oke, nanti kita akan bahas lagi Oke. Pak Alex. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap di Saat Teduh dan jalani hari Anda bersama Yesus.